Dorongan emosional dapat menggiring seseorang melakukan hal yang irasional. Contohnya, menjalani waktu dengan ketidakjujuran terhadap diri sendiri maupun orang lain, lambat atau cepat akan membuahkan penyesalan. Habis baca podcast. Setiap pembaca memiliki ceritanya sendiri atas apa yang telah dibacanya. Hai teman baca, bertemu lagi di Habis Baca Podcast bersama aku Tsani, membahas buku-buku yang habis kubaca. Kapanpun dan dimanapun teman baca menyimak podcast ini, kubayangkan sedang dalam keadaan bahagia. Dan kali ini aku habis baca buku berjudul Funiculi Funicula, Before the Coffee Gets Cold, karya penulis Toshikazu Kawaguchi, yang dialih bahasakan oleh Dania Sakti dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-25 Agustus 2024. Novel ini mengisahkan sebuah kafe kopi bernama Funiculi Funicola di Jepang yang dikenal sebagai legenda urban karena dapat membawa pengunjungnya kembali ke masa lalu. Namun karena rumitnya peraturan untuk kembali ke masa lalu, banyak orang mengurungkan niatnya. Peraturan tersebut antara lain, pertama, sekalipun kembali ke masa lalu, peminum kopi tidak bisa menemui orang yang belum pernah datang ke kafe ini. Lalu peraturan yang kedua, kenyataan tidak akan berubah sedikit pun sekeras apapun peminum kopi mengubahnya saat kembali ke masa lalu. Yang ketiga, untuk dapat kembali ke masa lalu, pengunjung harus meminum kopi di kursi yang sehari-hari diduduki oleh hantu kasat mata bergaun putih. Ada waktu sekali dalam sehari ketika hantu kasat mata tersebut meninggalkan kursi tersebut untuk ke toilet. Dan tidak ada yang tahu pasti kapan waktu tersebut datang. Namun itulah waktu yang dapat digunakan untuk peminum kopi kembali ke masa lalu. Peraturan yang keempat, kopi harus habis diminum sebelum dingin, karena durasi kembali ke masa lalu habis ketika kopi menjadi dingin. Dan peraturan yang kelima, setelah dapat kembali ke masa lalu, peminum kopi tidak dapat beranjak dari kursi tersebut. Habis baca podcast. Dorongan emosional dapat menggiring seseorang melakukan hal yang irasional. Contohnya, ingin kembali ke masa lalu dengan harapan dapat mengubah keadaan saat ini. Pengalaman sejumlah pengunjung Funiculi Funicula yang ingin kembali ke masa lalu tidak lepas dari unsur emosi yang mendasarinya. Ada Fumiko, seorang perempuan muda yang ingin kembali ke masa lalu untuk mencari kejelasan mengapa kekasihnya, Goro, begitu mudahnya meninggalkannya pergi jauh ke Amerika. Ada lagi seorang perawat bernama Kotake yang ingin kembali ke masa lalu untuk mengetahui apa isi surat yang ditulis oleh suaminya yang bernama Fusagi sesaat sebelum sang suami mengidap penyakit Alzheimer yang parah. Surat yang ditulis Fusagi untuk istrinya namun tidak pernah tersampaikan. Lalu ada tokoh bernama Hirai yang memiliki bar di dekat Funiculi Funicula yang ingin kembali ke masa lalu setelah menyesali kematian Kumi, adiknya, karena kecelakaan lalu lintas sepulang dari Funiculi Funicula. Kumi semasa hidupnya sering mendatangi Funiculi Funicula untuk menemui Hirai dan mengajaknya pulang ke rumah untuk bersama-sama mengurus penginapan keluarga. Hirai yang dikendalikan egonya selalu berusaha menghindari Kumi hingga akhirnya Kumi tak pernah lagi kembali. Sementara itu ada Kei, istri dari Nagare, sang pemilik kafe Funiculi Funicula, menghadapi dilema karena kondisi tubuhnya yang lemah. Kei yang sedang mengandung dihadapkan pada pilihan bahwa anaknya bisa lahir namun ibunya tidak akan selamat. Kei lalu memilih datang ke masa depan untuk menjumpai anaknya dan kisah haru antara ibu dan anak memuncaki novel ini. Habis baca podcast. Sebagai penulis, Toshikazu Kawaguchi tampaknya ingin memanggungkan cinta sebagai hal yang dapat berlangsung lintas dimensi waktu. Ada cinta yang hidup dalam hubungan dengan pasangan, keluarga, dan juga diri sendiri. Dan sepaket dengan cinta itu sendiri adalah kejujuran. Menjalani waktu dengan ketidakjujuran terhadap diri sendiri maupun orang lain, lambat atau cepat akan membuahkan penyesalan. Hirai menyesali dirinya sendiri yang telah memperturutkan egonya hingga kehilangan kesempatan untuk melihat dan berkembang bersama adiknya. Kisah Kei dengan anaknya menunjukkan pertautan hubungan antara ibu dan anak yang tidak akan hilang begitu saja. Kotake dan Hirai kembali dari masa lalu dengan hati yang baru. Kotake tetap menjadi istri Fusagi, sedangkan Hirai mewujudkan impian adiknya untuk meneruskan penginapan keluarga mereka. Semua itu berkat hati mereka yang berubah. Habis baca podcast.
Kenyataan saat ini tidak akan berubah sekeras apapun para tokoh mengubah keadaan di masa lalu. Sepahit apapun kenyataan itu, kekuatan hati cukup bagi seseorang untuk melewati kenyataan yang dihadapinya. Hati yang tergerak untuk berubah membuat kenyataan menjadi lebih bermakna. Jika merujuk pada pandangan filsafat Stoa tentang dikotomi kendali, masa lalu bukanlah hal yang dapat kita ubah karena di luar kendali kita saat ini. Yang dapat kita kendalikan saat ini adalah cara pandang kita terhadap masa lalu yang akan memengaruhi keadaan kita di masa depan. Kisah-kisah dalam Funiculi-Funicula Before the Coffee Gets Cold akan terasa hidup bagi mereka yang mengimani unconditional love. Baik teman baca, itu tadi ceritaku dari buku Funiculi-Funicula Before the Coffee Gets Cold karya Toshikazu Kawaguchi. Terima kasih sudah menyimak, dan akhir kata, setiap pembaca memiliki ceritanya sendiri atas apa yang telah dibacanya. Sampai bertemu lagi di buku-buku selanjutnya. Habis baca podcast.